Muslim itu adalah sosok ya, yang bisa menyelamatkan saudaranya, terutama sesama Muslim, dari lisan dan tangannya. Kalau dendam di dalam Islam itu adalah kebohongan yang sangat besar. Kalau seorang Muslim atau seorang umat Islam mempunyai hati dendam kepada yang lain, itu adalah suatu kebohongan, perbuatan kebohongan yang sangat besar. أحمد يا حبيبي سلام عليك. Mari bersama-sama kita sebagai warga Muslim terhadap apapun sesama Muslim, terhadap apapun baju Muslim, kita hendaknya harus merasa bahwa al-muslimu al-khul muslim la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Jadi sebenarnya antara Muslim dan Muslim yang lainnya adalah saudara. Perbedaannya di antara kita dan mereka atau di antara mereka dan kita semua adalah hanya karena ketakwaannya saja. Sehingga di dalam kita berkecimpung di tengah-tengah agama Islam, jangan sekali-kali hanya memandang baju-baju tertentu, katakan saja, apalagi hanya istilahnya menganggap bahwa baju sendiri adalah baju yang terbaik. Jangan sekali-kali gitu. Sebab yang dinilai bukan bajunya, tapi pada hakikatnya akhlak makumnya itu, yaitu ketakwaannya kepada Allah. Inilah yang membedakan. Maka sebenarnya banyak hal mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam, apalagi kalau kita melihat pesan dari Al-Quran surat 284-85 itu, monggo-monggo di rumah dikaji. Itu benar-benar saya itu dilarang untuk menyakiti, apalagi sampai membunuh saudaranya. Ya. Itu yang tertera di dalam perjanjian Hudaibiyah juga, itu isinya kaitannya dengan itu. Bagaimana persaudaraan Islam pada saat itu di Madinah zaman Rasulullah SAW. Persaudaraan antara Yahudi, Nasrani, terus umat Islam dan kaum yang lain. Di situ sebenarnya adalah satu contoh yang sangat baik. Itu diterangkan di dalam surat 284-85. Disitulah sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita hindari. Kita sesama Muslim jangan sampai, artinya saling menyakiti, apalagi saling sampai pembunuhan dan pengusiran. Itu sangat-sangat dilarang. Ini Islam sebenarnya agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin. Yang di situ Islam adalah menyelamatkan semua umat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Allah telah turunkan. Bahwa orang yang sangat dimuliakan Allah hanya ada pada kedudukan orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah sebenarnya adalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan inilah sebenarnya yang perlu kita ngerteni atau kita tahu, bahwa dengan kata yang gampang itu katanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Seperti tadi contoh-contoh di depan itu dari
dari Pak Kades yang mengatakan tentang adanya keselamatan yang dijaga dari lisan, itu jelas-jelas sekali ada petunjuknya. Salamatul insan min khifdil lisan. Jadi lisan itu benar-benar yang bisa menyelamatkan manusia. Jika lisan itu dijaga benar-benar, insya Allah akan bisa menyelamatkan dirinya. Apalagi kalau kita sebagai muslim yang terikat pada sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Di situ kalau kita sebagai muslim itu adalah sosok ya, yang bisa menyelamatkan saudaranya, terutama sesama muslim, dari lisan dan tangannya. Jadi, lisan dan tangannya itu seharusnya kalau kita sebagai muslim harus bisa menyelamatkan manusia. Dari lisan apa? Dari lisan termasuk fitnah. Ya, misalnya fitnah, memaki dan sebagainya. Kata yang menyakitkan. Sampai di dalam Islam sendiri itu sebenarnya ada satu peringatan yang sangat-sangat kelihatannya sepele tapi sebenarnya sangat dalam sekali. Yaitu menyebut nama seseorang dengan sebutan atau panggilan yang tidak baik. Ya, contohnya, panggilan yang tidak baik. Saya pernah membaca itu di dalam tulisan pada saat gejolaknya orang yang menuduh kesesatan di pihak Ahmadiyah. Itu sampai ada penilaian jemaat Ahmadiyah itu ibarat anjing hitam, kalau gerakan Ahmadiyah itu adalah anjing putih. Kata-kata yang sedemikian itu sebenarnya kalau kita melihat surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti dicari itu, Al-Hujurat ayat 11. Padahal yang namanya jemaat Ahmadiyah itu adalah kelompok yang sudah mendunia. Berapa? Kalau gerakan Ahmadiyah itu hanya mungkin tidak ada separohnya. Tapi mengapa sesama umat Islam sampai seperti itu? 11 di situ. Mungkin pada kalimat akhir. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Barangkali kaum yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula kaum wanita yang satu memperolok-olok kaum wanita yang lain. Barangkali kaum wanita yang lain itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah mencela orang-orang kamu sendiri. Dan jangan pula saling memanggil dengan nama ejekan. Buruk sekali nama jelek itu sesudah beriman. Dan barang siapa tak bertobat, mereka adalah orang yang zalim. Apakah tingkatan-tingkatan ulama-ulama mereka yang mengatakan seperti itu bukan tidak tahu terhadap Al-Quran yang bunyinya seperti itu, dengan panggilan ejekan dan sebagainya, adalah seburuk-buruk perbuatan seorang yang beriman. Nah, kalau seorang yang beriman perbuatan itu masih seburuk-buruk perbuatan, di sini yang perlu masih kita ingat bahwa kita jangan sampai cara istilahnya ikut-ikutan dalam arti membalas. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan cara membalas, apalagi dengan i'tikad dan dendam. Nah, kalau dendam di dalam Islam itu adalah kebohongan yang sangat besar. Kalau seorang Muslim atau seorang umat Islam
mempunyai hati dendam kepada yang lain, itu adalah suatu kebohongan, perbuatan kebohongan yang sangat besar. Nah inilah yang mestinya bagi kita sebagai warga umat Islam, khususnya yang ada di Gerakan Ahmadiyah, untuk kita bisa menjaga Islam. Menjaga Islam. Menjaga dengan membela mungkin ya sedikit beda lah ya. Mungkin bedanya 13-10 apa ya? 13-10 gitu. Ini ada istilah itu ya. Jadi bedanya menjaga dengan menjaga, istilah menjaga dengan membela. Menjaga kita dalam arti semampu kita mengikuti apa yang ada di dalam Islam yang ditunjukkan oleh Allah melewati kitabnya dan melewati Rasulnya. Inilah yang sangat penting di dalam Islam. Contohnya, sebenarnya adanya kebohongan yang mungkin ada di kelompok ya, jemaat pada saat itu tahun 85 ya, yang sampai masjidnya itu dihancurkan di Parung itu, ya, Bogor. Di situ adalah satu peristiwa yang sangat-sangat ironis sekali lah kalau kita kembali kepada Islam. Sampai begitu masjid saja tega untuk dirusak, kampus dirusak dan sebagainya. Ada umat Islam yang seperti itu. Padahal tadi itu ya, kalau kita sudah menjelekkan saudaranya sendiri, itu ibarat kita makan bangkai saudaranya yang mati. Apakah tidak jijik? Nah kalau agama, penganut agama masih seperti itu, bagaimana Islam untuk bisa akan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, penyelamat umat. Nah inilah yang kadang-kadang saya sebagai sama muslim itu sangat-sangat ya, prihatin kalau kita memiliki saudara yang masih seperti terhadap sesama. Nah, makanya Quran sampai akhir zaman itu menanyakan kepada kita, ya, terutama sebenarnya seperti apa umat Islam ketaatannya kepada keyakinan atau imanan kepada Allah dan kebenaran Allah. Itu kritikan besar terhadap umat Islam sebenarnya itu dalam surat 57, surat Al-Hadid ayatnya 16. Surat 57 ayatnya 16. Coba bagaimana sebenarnya Allah dalam mengingatkan kepada kita yang sudah sejak zaman Nabi Muhammad saja Islam sampai sekarang sudah berapa 7 tahun. 57 ayat 16. Allah mempertanyakan kepada kita itu seperti apa? Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa hati mereka menjadi tunduk karena mengingat-ingat Allah dan kebenaran yang diturunkan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dahulu, tetapi waktu terlalu lama bagi mereka, maka hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka mendurhaka. Itu dipertanyakan kepada kita. Sebenarnya iman kita di dalam mentaati keyakinan itu sendiri terhadap kebenaran Allah, apa belum bisa istilahnya melaksanakan, apa belum mampu, apa karena mungkin ya, tersihir oleh
usaha-usaha setan, sehingga ketaatan kita itu masih kelihatan jauh dari apa yang ditunjukkan di dalam kitabnya. Thank you.